Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 12 ingin mempresentasikan tentang penulisan, kutipan, dan daftar pustaka dengan kelompok saya Prasetyo, Husni Mubarok, dan Adat Hidayat. Bab 1. Pendahuluan. Latar belakang. Bahasa Indonesia merupakan salah satu bahasa yang mempunyai struktur yang baik. Hal tersebut dapat terlihat dari unsur-unsur yang terkait satu sama lain. Unsur-unsur yang terkait tersebut memegang peranan penting dalam menjaga keutuhan bahasa Indonesia itu sendiri. Dalam presentasi ini, tema yang akan dibahas adalah tentang kutipan dan daftar pustaka. Pembahasan ini dilatar belakangi karena menulis sebuah karya dan karangan ilmiah harus memiliki kedua unsur tersebut. Oleh sebab itu, penulis merasa penting untuk mengingatkan kembali kepada penulis dan pembaca agar memperhatikan sebuah aturan dan kaidah penulisan yang benar. Penyusunan suatu karangan ilmiah. Seorang penulis harus mencari beberapa sumber untuk melengkapi karangan ilmiah tersebut. Sumber-sumber tersebut perlu dicantumkan ke dalam sebuah kutipan maupun daftar pustaka. Penulisan kutipan dalam daftar pustaka yang baik dan benar sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia harus diketahui terlebih dahulu sebelum melakukan penulisan karangan ilmiah. Sebagian besar orang belum memahami dan mempelajari tentang kutipan dalam daftar pustaka, bahkan mengabaikan tata cara penulisannya karena dianggap tidak begitu penting. Dalam kesempatan ini, sangat penting bagi kita semua dalam penulisan suatu karangan ilmiah agar sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia yang baik dan benar. Adapun rumusan masalah dalam pembahasan ini, yang pertama, apakah yang dimaksud dengan pengertian, fungsi, jenis, cara penggunaan, dan contoh kutipan serta cara penulisannya? Yang kedua, apakah yang dimaksud dengan pengertian, fungsi, jenis, cara, penggunaan, dan contoh daftar pustaka serta cara penulisannya? Serta, adapun tujuan dalam pembahasan ini, yang pertama, memberikan dasar pengetahuan mengenai cara penulisan kutipan dan daftar pustaka yang baik dan benar. Yang kedua, mempelajari beberapa contoh penulisan kutipan dan daftar pustaka dari sumber yang berbeda. Yang ketiga, agar penulis dan pembaca dapat mengetahui tata cara penulisan kutipan dan daftar pustaka dengan baik dan benar, serta diharapkan dengan pembahasan ini dapat membantu dalam pembuatan karya ilmiah dan skripsi. Oke, sekarang kita masuk ke bab 2, yaitu pembahasan. Pengertian kutipan. Menurut Kamus Bahasa Indonesia, kutipan adalah pengambilalihan satu kalimat atau lebih dari karya tulisan lain untuk tujuan ilustrasi atau memperkokoh argumen dalam tulisan sendiri. Berdasarkan pengertian kutipan di atas, penulis dapat menulis ulang terhadap bahan bacaan atau pustaka yang telah dibaca. Bahan bacaan atau pustaka yang digunakan harus dapat dipertanggungjawabkan dalam kegiatan menulis ulang tersebut. Kegiatan menulis ulang dapat disebut juga sebagai kegiatan atau proses reproduksi. Hasil dari kegiatan ini dapat berupa ringkasan dan ikhtisar. Setelah kegiatan reproduksi, penulis akan mendapatkan gambaran terhadap bacaannya dan dapat memilih bahan bacaan yang digunakan dalam karya ilmiah sebagai rujukan. Pernyataan atau teori yang ditemukan dan diyakini oleh penulis dapat dikutip untuk mendukung pendapat penulis dalam penyusunan karya ilmiah. Dengan demikian, definisi kutipan adalah suatu kegiatan menulis satu kalimat atau lebih dari karya tulis yang dapat dipertanggungjawabkan untuk memberikan ilustrasi atau memperkuat argumen penulis dalam penyusunan karya ilmiah. Menurut Cahyadi 2019. Fungsi kutipan.
Fungsi dari kutipan sendiri adalah sebagai bukti atau juga memperkuat pendapat penulis. Bedanya dengan jiplakan, kalau jiplakan mengambil pendapat orang lain tanpa atau dengan tidak menyebut sumbernya, sehingga dianggap pendapat dari dirinya atau pemikirannya sendiri. Biasanya, kutipan tersebut digunakan untuk dapat mengemukakan definisi atau juga pengertian istilah atau konsep tertentu, menguraikan suatu rumus ataupun formula, serta juga mengemukakan pendirian atau pendapat seseorang. Menurut Ibeng 2009. Adapun fungsi dari kutipan adalah sebagai berikut. Yang pertama, kegiatan pengutipan dapat menghindari pengutip dari kegiatan plagiarisme. Yang kedua, membantu pembaca yang ingin memahami lebih lanjut tentang ide pengutip. Yang ketiga, sumber pengutipan yang digunakan dapat memberikan nilai terhadap karya ilmiah yang sedang atau telah dibuat. Yang keempat, pengutipan yang tepat akan mengamankan penulis pada ide orang lain yang salah. Dan yang kelima, menguatkan tulisan pengutip melalui kutipan yang dimuat dalam karya ilmiah. Jenis kutipan. Penulis dapat mengutip tulisan dari sumber lain yang terkait dengan pokok bahasanya dalam penulisan karya ilmiah. Pengutipan dari sumber lain dapat diizinkan dalam penulisan karya ilmiah dengan cara yang jujur dan bertanggung jawab untuk menghindari plagiarisme. Pengutipan tersebut dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu dengan cara kutipan langsung dan kutipan tidak langsung. Untuk kutipan langsung dan kutipan tidak langsung akan dijelaskan oleh Adat Hidayat. Jenis kutipan langsung. Kutipan langsung adalah mengutip kalimat tanpa mengubah dari sumber aslinya. Jadi di sini yaitu sesuai atau persis dengan aslinya. Kutipan langsung terdiri dari dua, yaitu 1. Kutipan langsung panjang atau block quote. Adapun syaratnya yaitu style atau American Psychological Association, artinya panjang kalimat yang dikutip melebihi 40 kata. MLA style atau Modern Language Association, artinya panjang kalimat yang dikutip melebihi 4 baris. Jika penulis mengutip sumber bacaan sampai 4 baris, maka teks yang diketik pada baris atau alinea selanjutnya. Terkait syarat di atas, maka ciri-ciri kutipan langsung panjang yaitu teks menggunakan spasi atau jarak antara baris lebih dipisahkan atau teks memberikan jarak rapat antara baris pada kutipan, dapat diapit tanda kutip tetapi boleh juga tidak diapit tanda kutip. Kutipan langsung pendek yaitu mengutip sumber bacaan sejumlah tidak lebih dari 4 baris. Kata yang dimasukkan dikutip menjadi bagian atau kelanjutan tubuh, tapi bukan paragraf, baru dikutip dengan tanda koma 2 di bagian atas. Sumber kutipan diketik dengan kalimat kutipan tersebut dalam kurung Dea, 2019. Maka ciri-ciri kutipan langsung pendek sebagai berikut. Terkendali langsung dengan teks, jarak antara baris sama dengan teks, diapit dengan tanda 2 koma atau kutip. Kutipan tidak melebihi 4 baris. Kutipan tidak langsung adalah suatu kutipan yang menyajikan gagasan orang lain dengan cara menyatakan kembali gagasan tersebut dengan kalimat atau gaya bahasa sendiri. Kalimat yang digunakan penulis berada dengan gagasan orang lain, yaitu terdapat dalam sumber aslinya dan memiliki esensi yang sama. Pengutipan tidak langsung merupakan hasil interpretasi pengutip yang diperoleh setelah membaca bahan bacaan atau sumber rujukan. Hal yang dikutip penulis merupakan esensi dari pendapat ahli atau teori baru yang dapat menggaskan dalam mengutamakan pendapat penulis dalam karya ilmiahnya. Pengutip harus mengutip alur pikiran penulis yang idenya atau dikutip.
Dalam pembuatan kutipan jenis ini, pengutip memerlukan keterampilan dalam berbahasa, seperti merangkai kalimat yang baik dan efektif dan kata-katanya sendiri, dan tetap mencerminkan bahwa ide yang dikutip merupakan ide penulis aslinya. Dan adapun tata cara penulisan kutipan tidak langsung. Penulisan kutipan tidak langsung biasanya dinyatakan dengan menuliskan nama penulis dari sumber aslinya dan tahun terbit sumber tersebut. Pengutip dapat menuliskan nomor halaman seperti penulis pada kutipan langsung. Penulis atau pengutip menyusun informasi berupa paraphrase dalam mengutip dengan kutipan tidak langsung. Paraphrase merupakan kegiatan merumuskan kembali terkait pernyataan, pendapat, atau ide orang lain menuliskan dengan kalimat sendiri. Pembuatan paraphrase memerlukan keterampilan dalam berbahasa dalam ketekunan. Ada dua syarat yang harus dipenuhi dalam membuat paraphrase, yaitu 1. Penulis atau pengutip harus mengikuti alur pikiran penulis asli dari sumber atau bahan rujukan yang telah dibacakan oleh pengutip. 2. Penulis harus memberikan tanda baca petik pada frasa atau kata yang dikutip sama dengan sumber aslinya. Pemberian tanda baca petik tersebut digunakan untuk menghindari dari kegiatan plagiarisme. Hal-hal lain yang perlu diperhatikan dalam membuat paraphrase adalah menghindari dari kegiatan memindahkan kata atau paraphrase saja dan mengganti kata dengan sinonimnya tanpa merubah susunan kalimat seperti yang tertulis pada sumber aslinya. Jika kedua hal yang perlu diperhatikan tersebut dilakukan, maka tulisan yang dibuat kembali dapat disebut dengan kegiatan plagiarisme. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, penulisan di kutipan langsung ditandai dengan tanda baca petik, dan bagian yang tidak dikutip diberi tanda baca elif. Penulisan kutipan langsung dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu kutipan singkat dan kutipan panjang. Berikut ini merupakan salah satu contoh penulisan kutipan pendek. 1. Contoh pertama, Inan atau 1999.2 atau seri 133 menyatakan bahwa tanda kutip bagi orang Minangkabau merantau telah lama melembaga dan menjadi bagian dari kehidupan sosial manapun pribadi mereka. Tanda kutip. Contoh kedua, tanda kutip bagi orang Minangkabau merantau telah lama melembaga dan menjadi bagian dari kehidupan sosial manapun pribadi mereka. Tanda kutip. Atau dalam kurung Inam 1999.2 133. Berdasarkan kedua contoh tersebut, pengutip dapat menuliskan kutipan langsung dengan dua cara yang berbeda. Perbedaan tersebut terletak pada penetapan sumber atau rujukan yang digunakan. Penempatan sumber pengutipan tersebut dapat diletakkan di awal atau di akhir bagian yang dikutip. Dari pendapat orang lain, penulisan dapat menuliskan sebagai kutipan yang sama dengan sumber aslinya dengan cara menambahkan tanda baca elif. Contoh kutipan tidak langsung. Contoh pertama, seperti yang dijabarkan oleh Goris Kerap atau dalam kurung 1983.23 bahwa argumentasi pada dasarnya tulisan dengan tujuan mempengaruhi keyakinan pembaca agar percaya akan pendapat penulis bahkan mau melakukan apa yang dilakukan penulis. Contoh kedua, banyak definisi mengenai arti cinta menurut beberapa ahli. Menurut Subroto dalam kurung 2008.216 mendefinisikan cinta merupakan suatu kehidupan. Menurutnya, kehidupan terbentuk dimulai dengan bercinta. Daftar pustaka.
Penulisan daftar pustaka biasanya akan dimasukkan dalam materi pelajaran bahasa Indonesia di sekolah. Apalagi jika kita sudah menjadi mahasiswa tingkat akhir dan tengah mengerjakan skripsi atau tugas akhir, maka penulisan daftar pustaka ini harus benar-benar diperhatikan dan dipastikan telah ditulis dengan benar. Daftar pustaka menjadi bagian penting dari makalah, penelitian ilmiah, serta buku yang ditulis seseorang. Pengertian daftar pustaka. Daftar pustaka adalah tulisan yang disusun dengan terdapat di bagian akhir dari karya tulisan. Daftar ini akan memuat nama penulisan, judul tulisan, penerbit, identitas penerbit, serta tahun terbit yang akan dijadikan rujukan ataupun sumber dari tulisan yang dibuat. Nenangri 2019. Karya tulis yang dimaksud di sini adalah karya tulis ilmiah. Termasuk diantaranya adalah buku, skripsi, artikel, makalah, dan lain-lain. Menurut kaidah penulisannya, jika kita mengambil kutipan dari sebuah sumber bacaan tertentu sebanyak beberapa kalimat atau bahkan paragraf maupun referensi lain dalam penulisan karya tulisan tersebut, maka kita wajib memberikan sumbernya. Jenis bacaan yang dijadikan sumber ini sendiri bisa bermacam-macam, misalnya surat kabar, majalah, jumlah, buletin, hasil penelitian, ensiklopedia, terbita, berkala, dan lain-lain. Masing-masing sumber bacaan itu tertentu amat dekat dengan karya ilmiah yang dibuat. Pada karya ilmiah, daftar pustaka akan letakkan setelah isi karangannya dan tulisan dalam satu halaman tersendiri. Fungsi daftar pustaka. Daftar pustaka mempunyai beberapa fungsi, yaitu agar dapat menunjukkan bahwa suatu tulisan dan informasi dalam karya ilmiah bukanlah hasil dari pemikiran penulis sendiri, melainkan dari hasil pemikiran orang lain juga. Agar bisa memberikan sumber informasi yang dituliskannya, agar nantinya bisa ditelusuri oleh para pembaca jika ingin mengetahui informasi maupun teori tersebut dengan lebih lengkap. Agar bisa menghargai maupun memberikan suatu penghargaan pada penulis sumber informasi, sehingga karya ilmiah tersebut bisa terselesaikan. Atau Pendidikan 2019. Jenis-jenis daftar pustaka. Berdasarkan metode Harvard, nama penulis yang terdiri atas dua kata ditulis terbalik. Di antara dua kata tersebut ditambahkan tanda koma. Misalnya Dita Syafitri A. Syafitri, Dita. Buku yang ditulis oleh dua penulis atau lebih, hanya penulis pertama saja yang penulisan namanya dibalik, sedangkan penulis selanjutnya tidak. Misalnya Syafitri, D dan Yuna. Tahun terbit buku ditulis sesudah nama penulis. Di antara nama penulis dan tahun terbit ditambah dengan tanda titik dalam kurung titik. Misalnya Syafitri, Dita, 2017. Judul buku ditulis setelah tahun terbit. Di antara tahun terbit dan judul buku ditambahkan pula tanda titik terlebih dahulu dalam kurung titik. Misalnya Syafitri, Dita, 2017. Teknik penulisan daftar pustaka, Nama kota penerbit dan nama penerbit ditulis terakhir, dan di antara nama kota dan nama penerbit juga tidak lupa ditambahkan tanda titik 2 dalam kurung titik 2. Misalnya Syafitri, Dita, 2017. Teknik penulisan daftar pustaka Banda Aceh, 2 Syiah Kuala University Press, Dan jika buku telah diterbitkan dalam beberapa edisi, maka keterangan edisi tersebut ditambahkan sebelum nama kota atau setelah judul buku. Misalnya 2 Syafitri, Dita, 2017. Teknik penulisan daftar pustaka edisi kedua, Banda Aceh, 2 Syiah Kuala University Press. Jenis-jenis pustaka. Daftar pustaka untuk teks box, nama perorangan,
nama penulis dalam kurung jika dua kata maka dibalik, tahun terbit, judul buku dalam kurung dicetak miring atau digaris bawahi, tempat penerbit dalam kurung kota terbit, nama penerbit contohnya Syafitri, Dita 2017, teknik penulisan daftar pustaka Banda Aceh Syiah Kuala University Press, buku yang ditulis oleh lembaga, nama lembaga, tahun terbit, judul dalam kurung dicetak miring atau digaris bawahi, kota atau tempat terbit, nama penerbit contohnya Dinkes Aceh 2016, profil kesehatan Provinsi Aceh 2015, Banda Aceh -2 Dinkes Aceh, buku terjemahan, nama penulis dalam kurung jika dua kata maka dibalik, tahun terbit, judul buku dicetak miring atau digaris bawahi, penerjemah kota terbit, nama penerbit contohnya Brian M, M 1993, titik up dan running with PageMaker dalam kurung bekerja dengan PageMaker 4, Jakarta PT Alex Media Komputindo. Jenis-jenis daftar pustaka untuk jurnal. Jika sumber yang dijadikan rujukan berasal dari jurnal, maka urutan penulisan yang harus diketahui ialah nama penulis dalam kurung jika lebih dari dua kata dibalik, tahun, judul artikel atau jurnal, nama jurnal dalam kurung dicetak miring atau digaris bawahi, edisi dalam kurung jika ada, volume atau nomor terbit, nomor halaman contohnya -2 Bennett D.C 2000 English Pronunciation A Statistical Approach Journal of Linguistics 4 dalam kurung 1 153 172 dan jika ada sumber yang berasal dari jurnal atau makalah yang disajikan dalam seminar atau konferensi atau symposium, maka urutan penulisannya adalah sebagai berikut. Nama penulis jika lebih dari dua kata maka dibalik, tahun terbit, judul makalah dalam kurung ditulis dalam tanda petik, diikuti dengan pernyataan makalah disajikan dalam nama pertemuan, lembaga penyelenggaraan, dan tanggal serta bulan penyelenggaraan. Contoh, Amin, Abdullah, 2006, panduan penulisan proposal, penelitian kualitatif, makalah, makalah disajikan dalam pelatihan penulisan karya ilmiah bagi guru-guru seprovinsi NAD, Depdiknas Provinsi NAD, Banda Aceh 12 sampai 20 Juli, Jenis daftar pustaka atau makalah atau informasi dari internet. Jika sumber yang dijadikan sebagai rujukan, maka urutan yang perlu diketahui ialah -2 nama penulis, tahun terbit, judul karya ditulis dalam kurung dicetak miring jika dia dari jurnal dan diberi keterangan dalam kurung online dan ditambahkan petik 2 dalam kurung jika bukan dari jurnal, volume dan nomor jika dari jurnal online, alamat website atau URL, dan tanggal, bulan dan tahun mengakses. Contoh, jurnal online Jusnardi 2008, pengembangan bakat dan minat, jurnal bakat dan minat, online, vol 5, nomor 4, Contoh daftar pustaka. 1. Contoh daftar pustaka yang sumbernya dari buku Romed Text 2019. 1 orang penulis Mahendra, Rendra, 2010, politik dan ekonomi, Jakarta Pustaka Barat. 2 atau 3 penulis Ramadan, Reza Budiono dan Fiona Putri, 2006. Dasar-dasar mempelajari tenses untuk beginner 2, Bandung, Pustaka Indonesia tanpa penulis Depdiknas, 2010, panduan pengajaran pendidikan tingkat sekolah menengah pertama Jakarta, 2 Depdiknas. Contoh daftar pustaka, buku teks terjemahan Saputra, Robi dalam kurung penerjemah
titik 2011 titik analisis manajemen produksi dan manajemen pemasaran titik Bandung titik 2 intermedia nama penulis koma judul buku yang berbeda Maharani titik koma Rizky titik 2008 titik dasar akuntansi keuangan menengah edisi 1 Semarang titik 2 media akuntansi 2009 titik dasar akuntansi keuangan menengah edisi 2 Semarang titik 2 media akuntansi contoh-contoh daftar pustaka contoh daftar pustaka yang sumbernya dari jurnal Alwi Putra titik 2015 titik penerapan pendidikan karakter dan pembelajaran akidah akhlak titik jurnal pendidikan dasar Islam titik 9 dalam kurung 2 titik 2 15/17 Alia Mulia titik 2010 probabilitas pasar model dan perbankan di lingkungan pedesaan titik jurnal statistik 11 dalam kurung 2 18/20 contoh daftar pustaka yang sumbernya dari makalah Rafika Angelina titik 2010 globalisasi dan perkembangan teknologi di era modern maka Yulia Kurnia titik 2011 titik metode manajemen operasional yang diterapkan di industri besar titik makalah contoh daftar pustaka yang sumbernya dari internet Riko titik Budi titik 2016 titik daftar dampak globalisasi di Indonesia Yusuf Muhammad 2018 pendapatan negara di Asia Tenggara https /2 ekonomi project blogspot.com dalam kurung 2018 dalam kurung 02 negara Asia Tenggara HTML dalam kurung 2 Februari 2018 contoh daftar pustaka yang sumbernya dari skripsi atau tesis atau disertasi Maria, Ana titik 2007 pandangan umum terhadap politik di Indonesia skripsi Depok Universitas Indonesia Sari, Lilik 2010 implementasi rekonsiliasi bank terhadap UKM di Pontianak titik skripsi Pontianak Universitas Terbuka contoh daftar pustaka yang sumbernya dari koran Maharani, Tika 2011 titik model busana terkini 2011 Pontianak Tribun atau 12 Desember 2014 Kasuryo, Ihza 2006 banjirnya penggunaan internet Kompas, Him 60/61 contoh daftar pustaka sumbernya dari kampus ensiklopedia Putra, Henry 2000, titik ilmu geografi ensiklopedia sejarah 200 titik 2 301/308 Anggun, Wita titik 2001 titik ilmu geofisika ensiklopedia alam 400 titik 2 500/510 contoh daftar pustaka yang sumbernya dari makalah Sasmita titik 2011 titik mode pakaian yang cocok untuk kuliah titik Yogyakarta titik 2 majalah Femina dalam kurung 14 Januari 2011 Rini, Andini membuat masker sendiri dengan bahan utama stroberi titik Jakarta titik 2 majalah Femina titik HLM 45 contoh daftar pustaka yang sumbernya dari wawancara Rahayu, Risa 2017 Kenangan Kemerdekaan TVRI Jakarta 60 menit Ayuni, Vera 2010 menyambut Hari Raya Idul Fitri TVRI titik Surabaya 30 menit kesimpulan dari tersebut adalah jadi membuat sebuah karya dan karangan ilmiah akan lebih baik jika dilengkapi dengan kedua unsur ini yaitu kutipan dan daftar pustaka. Kedua unsur ini memiliki peran dan fungsi masing-masing seperti yang telah dibahas pada bab di atas. Salah satu fungsi dari kedua ini adalah sebagai penghargaan atas pendapat dan karya orang lain. Dalam sebuah karya dan karangan ilmiah,
Kutipan biasanya ditemukan di dalam teks bacaan. Terakhir adalah daftar pustaka. Untuk membuat sebuah karya ataupun karangan ilmiah, daftar pustaka ini harus ada tercantum agar pembaca dapat mengetahui sumber-sumber bacaan lainnya yang ditemukan pada karya dan karangan ilmiah. Daftar pustaka diletakkan pada halaman akhir sebuah karya atau karangan ilmiah. Saran: seorang penulis hendaknya memperhatikan dalam penulisannya, baik karya ilmiah, artikel, skripsi, maupun tesis, dalam penggunaan kutipan dan dasar pustaka agar pembaca dapat melihat referensi atau daftar bacaan penulis, sehingga penulis dapat mempertanggungjawabkan karya ilmiahnya. Akhirnya, selesailah makalah yang membahas tentang kutipan dan daftar pustaka. Sungguh masih banyak kekurangan yang harus penulis diperbaiki dan penyusunan makalah ini. Apabila terdapat kesalahan penulisan, mohon maaf serta kritik dan saran pembaca dan kami tunggu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.